Bab 53 Dir Air. Dalam kamar hotel yang masih gelap itu, suara berisik ponsel tepat di sebelah telinga Air membuat laki-laki itu terusik. Namun laki-laki yang hanya memakai boxer ketat dan tidur bertelungkup itu tidak juga mau bangun. Matanya terlalu berat untuk terbuka sampai akhirnya ia kesal merasa terusik entah sudah berapa kali deringan itu mengudara. Air pun akhirnya bangun juga. Air meraba ponsel itu, lalu melihat panggilan di sana. Caca. Air dengan matanya yang sulit terbuka itu berusaha melihat dengan jelas dan berpikir siapa Caca. Sampai panggilan itu mati dan menyisakan pesan-pesan di layar sana. Kamu berangkat ke Peru. Serius. Kenapa Machu Picchu, Peru? Karena bebas visa 183 day, enggak repot apply visa so kamu bisa cepat melarikan diri. Si tukang melarikan diri. Ayolah jangan pergi, aku mau kasih tahu sesuatu. Balas woi. Air langsung bangkit dari ranjangnya, ia lalu melihat kanan dan kiri, sisa hangovernya membuat dia ingat sesuatu. Malam tadi dia bertengkar dengan beberapa orang clubbing hotel itu. Ada jiwa datang entah bagaimana, sampai akhirnya malam tadi dia dan jiwa bersama di ranjang ini. Air melihat dirinya yang sudah tidak berpakaian, jelas sekali Air ingat dia dan jiwa berciuman, saling berpelukan lalu dia mengukung tubuh wanita itu menenatapi indah setiap jengkal wajah cantiknya. Melepaskan segala rindunya, semua amarahnya hilang, dia tidak membiarkan jiwa bergerak pergi sesentipun. Air mengacak rambutnya, mudah sekali dia luluh dengan wanita itu. Lalu di mana dia sekarang? Machu Picchu, Peru. Kamar itu kosong tidak ada wujud jiwa di sana, dia sudah sangat terbiasa dengan sikap jiwa yang selalu menghilang dan pergi sesukanya. Kekesalan kembali dia rasakan dan kebenciannya kepada jiwa kembali datang mengingat dia mengakhiri hubungan mereka lalu lihatlah dia sekarang akan pergi ke sebuah tempat yang jauh. Perempuan pembohong, tukang drama, ingat Air malam saat di rumah sakit, jiwa mengatakan rindu, dia terpukul saat mendengar nama Emilia. Kau berakting, kau manipulatif, kau playing victim. Air menyadari sesuatu, apakah malam tadi mereka bercinta? Dia melakukannya. Sepertinya benar, dia tidak memakai lagi celana dalamnya. Kau benar-benar sakit jiwa. Kau pergi setelah kita melakukannya. Apa maumu sebenarnya? Apa yang kau mau dariku? Perempuan brengsek. Lalu untuk apa kau meninggalkan ponselmu? Ingin memberitahu, kau akan pergi lebih jauh. Air bangkit dari ranjangnya lalu mencari kotak rokoknya, kepalanya benar-benar sakit sisa mabuk malam tadi. Sepertinya dia tidak akan pergi meeting terakhirnya pagi ini. Air membuka pintu balkonnya lalu mengudarakan asap rokoknya di sana. Hidup benar-benar sebercanda ini, dia membenci perempuan itu namun begitu mudahnya luluh saat dia kembali. Entah apa saja yang sudah dia ucapkan malam tadi kepada jiwa, pasti dia mengutarakan cinta, rindu dan hal-hal bodoh, bisa dia bayangkan wanita itu pasti besar kepala merasa memenangkan semuanya. Tolol, Air kau manusia tolol. Air kesal sendiri melemparkan batang rokoknya menjadi tidak berselera menikmatinya. Di keadaan yang terasa panas Air menyadari sesuatu, mereka melakukannya tanpa pengaman, tidak mungkin jika dia membuang benih-benihnya di luar dalam jika kondisi tolol dan dibudakkan oleh cinta seperti itu. Tidak, jangan buat dia mengandung anakku karena kejadian malam tadi, Tuhan, dia perempuan jahat. Semua itu tidak ada artinya untuk dia. Perempuan brengsek. Air pun kembali masuk ke kamarnya mencari air mineral di sana. Klik, suara pintu terbuka membuat Air terkejut, sosok cantik melengkungkan senyuman muncul di sana membawa beberapa bungkusan paperback. Dia tampak segar dan ceria sekali di sana. Kenapa melihat seperti itu? Sudah mendingan. Ini obat dan beberapa makanan untuk Bapak, mendadak perasaan jiwa tidak enak, jangan-jangan Air tidak ingat apapun. Nggak ingat apapun. Air menjadi bingung karena pendapatnya salah. Jiwa tidak menghilang namun malah kembali lagi. Sikapnya Air kembali seperti kemarin-kemarin, dingin dan terlihat menyebalkan. Kenapa kau kembali? Karena ponselmu. Aku tahu semuanya tidak ada artinya untuk orang sepertimu. Kenapa sih? Ini masih pagi tahu. Saya udah duga pasti setelah yang offennya hilang akan seperti ini lagi. Seperti ini apa? Apa yang kau mau sebenarnya Distia? Untuk apa kau datang? Pasti kau ingin mentertawakan aku karena semua yang sudah terjadi tadi malam. Kau tahu kelemahan musuhmu. Kau tahu betapa tololnya dia. Segampang ini untukmu setelah tidur bersama laki-laki lalu kau akan biasa saja. Apa?
Bapak bicara apa? Siapa yang mau tertawa? Saya bahagia Bapak mau memaafkan, lalu kita saling jujur dan bisa berbicara lagi. Kenapa kau harus datang? Kenapa? Harusnya kau tidak perlu datang, jadi tidak ada hal apapun yang terjadi. Lihat, aku melakukannya. Di mana Emilia? Alihkan jiwa percakapan itu. Bukan urusanmu, jika dalam beberapa waktu ini aku mendengar kau mengandung atau melakukan hal buruk padanya. Aku bersumpah kau akan menyesal. Mengandung bayi dari suami seseorang. Omong kosong. Perempuan pembohong. Emilia tidak pembohong. Tapi sayang suaminya melakukan hal seperti ini, dia mengungkapkan cinta kepada mantan kekasihnya. Bapak tenang, saya memang mencintai Bapak, saya kecewa saat mendengar Bapak bersama orang lain, rasanya hafapan saya hancur dan tidak bersemangat hidup lagi. Tapi saya tidak akan menghancurkan hubungan orang lain, saya tidak akan pernah hamil anak Bapak karena kita tidak melakukannya tadi malam. Tapi saya akui malam tadi sangat indah, rindu saya terbayarkan. Maafkan saya Emilia. Apa? Bapak muntah-muntah tadi malam, itu celana boxer baru saya ambil di koper. Pakaian kotor Bapak sudah saya antar ke laundry. Air mencelus, ia merasa kecewa karena itu tidak benar terjadi, dasar perempuan licik. Inginnya tidak seperti itu, tapi saya tidak boleh egois. Ada yang lebih membutuhkan Bapak, dua nyawa yang sedang menjadi satu, Emilia dan anak kalian. Baiklah. Lupakan malam tadi, anggap tidak pernah terjadi akhirnya saya harus ikhlas dan kembali. Sampaikan salam sayang dari saya buat Emilia, saya tidak akan merebut Bapak darinya. Pergi sana, pergi yang jauh. Kenapa Peru? Kenapa bukan perjalanan sekali jalan keluar angkasa supaya kau tidak pernah kembali? Jiwa tersenyum tipis. Tahu dari mana? Ya saya akan ke Peru, mungkin menjelajahi tempat lain. Bisa membuat saya lebih ikhlas melepaskan, air kembali tersulut ia meletakkan gelas ria lalu berjalan ke arah jiwa. Tidak ada tatapan tulus seperti semalam, air sudah mendidih dan dibuat kehabisan cara oleh jiwa, mau apa? Air menarik tangan jiwa lalu mendorongnya ke ranjang, jika kau suka menjaganya maka aku yang akan menghancurkan air membuat jiwa bertelentang lalu menaiki tubuhnya. Jangan seperti ini, saya tidak masalah dihancurkan. Hidup saya sudah hancur tapi pikirkan Emilia. Tiba-tiba suara bel kamar mengudara, keduanya langsung melihat Esan, bersamaan dengan itu ponsel air pun berdering, benda itu tertindih oleh lengan jiwa, sebuah nama yaitu Emilia muncul di sana. Jiwa meraba susah payah benda yang ia tindih itu lalu membaca di sana. Emilia, lihat dia mencari pasangannya. Air tidak mengindahkan tatapannya masih penuh ancaman pada jiwa. Kenapa kau suka menyiksaku? Kenapa kau suka melihatku seperti orang gila? Kenapa harus kau? Apa kelebihanmu? Apa? Emilia menunggu, temui dia. Aku tidak pernah seperti ini, kau membuat hidupku berantakan. Aku ingin hidup normal, kau pikir kau saja perempuan di dunia ini. Andai saya tahu sudah ada Emilia, saya tidak akan pernah melakukan hal kemarin, tidak akan pernah berusaha memperbaiki hubungan kita. Maaf, tapi saya janji, saya akan pergi benar-benar pergi. Aku kembali hancur. Distia, aku menjadi sangat tolol hanya karena satu orang perempuan sepertimu. Emilia tidak hamil, kami tidak menikah. 3 hours later. Bab 54 Dir Air. Dia tidak hamil dan kalian tidak menikah. Rasanya jiwa merasa lega mendengar itu. Tunggu. Tapi kalian punya hubungan kan? Di luar itu mungkin adalah dia kan? Jiwa meloloskan diri dari air yang mengukungnya itu untuk turun dari ranjang. Saya lihat ya. Air menarik tangan jiwa. Jangan dibuka. Benar punya hubungan. Entahlah aku muak menjelaskan, dia adalah salah satu tim dari perusahaan yang sedang bekerja sama denganku di sini. Entahlah. Jadi artinya iya. Sebuah rasa kecewa kembali dirasakan. Namun air tidak salah, semua orang berhak memilih bersama siapa dia untuk bahagia. Mungkin itu adalah bentuk dia melupakan semua sakit yang sudah jiwa buat. Jiwa, air benar-benar muak menjelaskannya. Jangan khawatir, jika itu benar adanya lanjutkan Pak. Saya akan dukung Bapak. Hubungan itu tidak seperti yang kau pikirkan, tidak pernah terjadi apapun selain dia yang berusaha memberi perhatian dan mendekati. Wajah cantik itu memaksakan bibirnya tersenyum kepada air. Senang mendengarnya,
artinya dia orang baik dan benar-benar menyukai Bapak. Dia pasti jauh lebih baik dari saya. Ayo buka pintunya, saya akan bersembunyi, katakan padanya, tunggu sebentar, Bapak akan bersiap-siap. Kau senang, kau suka itu. Kau benar-benar palsu dan tukang berakting. Air kembali menaikkan nada bicaranya. Berakting dengan membawa serta dokter dan keluarga dalam kepanikan. Bukannya Bapak yang berakting tadi malam saat mabuk mengatakan rindu, masih sayang dan segala hal, bisa saja itu akting. Buktinya Bapak membiarkan teman saya membawa saya sendirian ke rumah sakit sendirian. Serangan panik itu bahaya, bisa saja saya mati. Air menyeringaikan cibiran. Ambil ponselmu, hubungi temanmu. Kadang seseorang tidak mau memberitahu dan lebih memilih menutupi apapun agar orang itu tidak besar kepala. Tanyakan padanya siapa yang menggendongmu. Siapa yang paling panik dan tahu keadaanmu yang sebenarnya. Buka CCTV koridor emergensi. Siapa yang menunggumu di luar sana dan bagaimana bisa muncul di sana tiba-tiba? Lalu saat kau bocor ban, kau pikir ada taksi yang bisa masuk tempat itu tanpa diminta datang? Apa? Tidak perlu membuka apapun dengan orang yang selalu egois sepertimu. Kau merasa paling segalanya, paling menderita dan disakiti, kau tidak sadar jiwa mulai tertampar kembali. Dia diam lama sekali bergumul dengan pikirannya sendiri hingga netranya mulai berkaca-kaca, tidak bisa berkata-kata. Sungguh laki-laki ini tidak pernah berubah, apalagi menjadi seburuk yang dia pikirkan kemarin. Netra yang berkaca-kaca itu perlahan meloloskan bulir beningnya, betapa tidak menyangkanya dia air masih saja sangat mempedulikan dia. Hicks, masih sama, Ironku. Jiwa mencebik menyeka air matanya, ia langsung berjalan cepat dan memeluk air dengan menabraknya hingga tubuh atletik laki-laki itu pun nyaris terdorong. My sweet wolf, jiwa melingkarkan kedua tangannya pada leher air dengan kakinya yang berjinjit. Saya udah menduga itu. Netra air pun memejam meresapi kerinduannya melupakan suara bel di luar sana. Jujur kekesalan itu masih ada pada wanita ini, di mana dia dibuat begitu sakit dan dikecewakan, tapi lihatlah dia mudah sekali luluh. Aku membencimu, kata air yang masih kesal. Jiwa mengangkat wajahnya menatap pada pria yang menggendongnya. Bencilah sepuasnya, belnya masih berbunyi. Sebaiknya bukalah dulu. Aku akan membalaskan dendamku. Saya tahu, tapi temui dulu dia. Air tidak mengindahkan, ia mendorong jiwa kembali ke ranjang lalu ia ikut di sebelahnya dan ia seketika menggigit lengan wanita itu. Aosakiiit. Air yang menggigit gemas itu lalu melepaskannya. Harusnya lebih parah dari itu, sayangnya aku tidak tega. Saya izinkan jika bisa membayar semuanya. Berikan jiwa lengannya lagi. Air menarik lengan itu namun bukan digigit melainkan membuat jiwa memeluk tubuhnya, lalu netra air memejam mencoba menetralkan kekesalannya. Sudah selesai. Sudah cukup jiwa. Ya saya yang salah. Air tidak ingin dengar kalimat itu lagi, ia lalu menutup bibir jiwa. Jangan pergi. Tapi dengan Emilia, air lalu meraba ponselnya di ranjang dengan tangan lainnya, ia mendapatkannya lalu melakukan panggilan di sana. Panggilan itu cepat tersambung dan seseorang di sana segera mengangkatnya. Emilia, air, kau di dalam. Aku baru turun sedari tadi menunggumu di sana. Air sengaja memperbesar suara di sana, agar jiwa bisa mendengarnya dengan jelas. Emilia, aku tidak pergi ke pertemuan itu dan akan langsung pulang ke Jakarta. Terima kasih atas semua bantuanmu di sini Emilia, kau masih mengurusi orang yang di rumah sakit itu. Ya, dia calon istriku. Emilia diam lama di sana sampai akhirnya dia bersuara lagi. Oh baiklah. Semoga urusanmu segera selesai, thanks Emilia. Tunggu air. Ada beberapa barangku di tempatmu, underwear, bra dan beberapa bikini. Apa? Jiwa yang terkejut di sana. Ups sorry, kau bersama wanitamu air. Baiklah nanti aku kirimkan alamat saja, tolong kirimkan by ojek online. Jiwa langsung bangkit dari lengan air yang ia tiduri. Air pun sama terkejutnya dengan Emilia yang membuka itu di sana. Emilia kau apa? Kau tidur dengannya? Sudah bisa membahas bra, underwear, bikini. What the fuck? Kau lebih brengsek dariku air. Jiwa tersulut, dia mencari tas dan ponselnya untuk pergi dari sana. Dengarkan aku jiwa, bukan seperti itu. 3 hari lalu kami hanya berenang, kau bisa tanya pada Kiki. Emilia ada di sana bersama rekan priaku yang lain tapi mereka hanya meninggalkan kami hanya berdua. Hari itu Emilia alergi air kolam berenang itu.
Lalu kau membantunya? Kau kan pahlawan. Kau pahlawan untuk semua wanita apalagi yang memakai bikini seperti dia. Aku tidak mau dengar apapun lagi. Aku tidak akan lagi mencoba mendekati atau memperbaiki semua ini memang kesalahan. Jiwa sudah mendapatkan semua barangnya dia siap pergi dari sana. Air Kut memanas, ia menarik lengan Jiwa. Jika kau pergi aku pastikan, Ais mengalahkan tangannya ke dinding siap menghantam di sana. Apa? Mau mengancam apa? Dengarkan aku Jiwa, ini semua omong kosong. Aku membantunya karena kamarku ada di depan kolam itu, dia berganti pakaian di sana. Lalu meletakkan pakaian di pakaian kotorku dan semuanya ikut masuk ke dalam laundryanku. Oh, kau egois. Lihat kau selalu ingin menang. Kau selalu merasa orang lain paling berdosa. Kita tidak membahas itu, untuk apa dia di kamarmu. Lalu kau di sana membantu dia, lalu melihat dia berganti pakaian, kau melihat dadanya, tubuh mulusnya. Atau setelah itu dia memakai pakaianmu dan kalian bercinta. Seperti itu kan? Air bergemuruh, benar-benar dia sudah muak sekali dengan semua drama ini dan selalu saja perempuan ini merasa paling benar dengan sifat kekanaknya. Pergi, ya pergi sekarang, persilahkan Air menunjuk pintu Jiwa untuk keluar. Akhirnya Jiwa diam dan takut jika seperti ini artinya Air benar-benar tidak melakukannya. Iya sabar aku akan pergi. Sekarang, Pekik Air benar-benar sudah muak dengan drama ini. Jiwa terkejut takut wajahnya berubah lirih. Jangan bentak-bentak, pergi cepat. Iya aku pergi sekarang tapi jangan kemana-mana dulu, aku kan masih rindu nanti sore kita ketemuan ya. Jiwa akhirnya berusaha menetralkan keadaan karena sebenarnya dia percaya Air tidak melakukan hal kotor yang ada di pikirannya itu. Lihatlah betapa ambigunya Jiwa dengan sifat egois dan menyebalkannya itu. Air tidak lagi mengubris memilih meninggalkannya pergi ke balkon energinya dibuat habis oleh perempuan ini. Aku dicuekin nih. Air dengan mata elangnya melirik Jiwa yang memelas dengan bibirnya. Yang dimajukan itu. Jika menemukan tali aku sudah menggantungmu hidup-hidup di sini. Jiwa memainkan jemarinya melihat pada Air yang pergi ke balkon. Jadi beneran kan gak ada hubungan apapun dengan Emilia. Waktu dia mengganti pakaian kau di mana? Aku yang membuka pakaiannya. Kenapa? Kau mau juga? Balas Air dari luar sana, aku serius. Terserah. Kenapa terserah? Aku kan mau dengar cerita yang sebenarnya. Lihat tadi dia padahal bersikeras sekali tidak ingin mendengar apapun, benar-benar perempuan memusingkan kepalanya. Aku tidak tahu apapun, hanya mengantarkan dia ke kamarku. Setelah itu Kiki yang mengurusinya. Mana barang-barangnya? Pasti kau lihat-lihat dan memikirkan kotor tentang benda itu kan? Benda yang besar, bulat dan indah, ya, kau cukup paham ternyata. Aku menjadikannya pajangan dinding, hingga jemat keberuntungan di dalam dompetku. Puas. Jiwa ikut keluar menghampiri Air di balkon ia lalu memeluk laki-laki itu dari belakang. Tukang marah. Kau tukang drama dan suka cari masalah. Lihat itu di bawah cukup tinggi, lalu. Harusnya bisa menggantungmu di sini, jahat. Memangnya tega, sangat tega. Air menarik tubuh Jiwa ke depan lalu meletakkan kedua tangannya pada pinggang wanita itu, seketika ia mengangkat tubuh Jiwa. Mau apa? Jangan macam-macam nanti aku jatuh. Sekarang sudah takut mati. Dulu kau tidak takut apapun. Tentu, jika aku mati kau akan bahagia bersama orang lain, aku tidak terima. Air mengulum senyum seketika menggigit telinga Jiwa. Semesta benar-benar tidak adil membuat aku selalu disiksa oleh perempuan ini, sakit tahu. Jiwa pun memberontak sampai Air melepaskannya mulai menempelkan wajahnya pada rambut wanita itu. Ayo menikah. Tunggu, kata Jiwa. Apa lagi? Cincin kemarin itu bukan milikku, aku hanya meminjamnya. Punya rekanku. Aku tahu. Jiwa berbalik badan menghadap laki-laki yang lebih tinggi darinya itu kemudian melepaskan cincin emas miliknya sendiri. Will you marry me, Iron? Jiwa berusaha menebus kesalahannya ingin melamar dan memintanya sendiri. Air tersenyum menatap wajah menyebalkan itu. Tidak, serius tahu. Ya tidak, kenapa memaksaku? Ayolah yang manis. Kenapa memaksa aku sudah bilang tidak, ya artinya tidak. Karena bukankah tidak bisa sekarang? Kau belum selesai dengan urusan masa tunggumu setelah bercerai. Jiwa pun langsung ingat tentang itu. Ah iya aku lupa, seorang janda. Whatever, aku tetap cinta si janda.
Lelaki itu perlahan menempelkan dahinya pada dahi Jiwa mengusap lembut rambutnya. 2 hours later. Bab 55 Dir Air. Jadi pulang hari ini? Tanya Jiwa di sela-sela makan mereka di kamar itu. Iya, mungkin berangkat malam. Ada pertemuan dengan pihak investor besok. Aku akan datang setiap Sabtu sore ke sini, apa nggak sebaiknya nanti aja sekalian selesai masa tunggu, bulan depan udah bisa sih. Mungkin juga bulan depan persidangan Juan putusan. Bulan depan baru boleh datang lagi. Lama sekali. Protes Air. Nggak lama kok. Nanti datang sekalian lamar aku, Jiwa mengerlingkan matanya genit. Aku, ejek Air. Oh saya maksudnya. Jiwa terkekeh sebab sudah lebih nyaman dengan panggilan ini, tapi ngomong-ngomong Mama Nua gimana ya? Aku merasa nggak enakan, hari itu Mama Nua seperti sangat kesal. Orang tua biasa seperti itu. Nanti papa mama dan kakek nenek akan datang untuk membicarakan tentang pernikahan kita. Sekalian silaturahmi saling mengenal. Jiwa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku malu, jangan cepat-cepat datangnya akhir bulan aja ya. Lebih cepat lebih baik. Air bangkit dari tempat mereka makan lalu mengemasi bungkus-bungkusan itu. Jangan banyak drama, aku tahu kau pasti selalu mencari masalah nanti. Aku seperti itu. Kemarin-kemarin melakukannya kan karena mau mencari simpatik darimu. Alasan, ayo mandi. Genit. Aku udah mandi tadi pulang ke rumah mama sebentar buat izin ke sini. Tante Saras tahu. Harus tahu. Dia tanya kau tidur di mana tadi malam. Pasti, tapi kan aku pulangnya sebelum pagi mom pasti nggak akan berpikir macam-macam, ya udah buruan mandi sana. Kamu mau check out kapan? Mau ajak ke rumah buat ketemu mom tapi mom lagi ke rumah sakit buat check up rutin papa. Bagaimana keadaan papa mertua? Jiwa tersenyum geli sekali. Papa mertua, papa ya seperti itu tidak ada perubahan. Juan bahkan membawa-bawa papa dalam kejahatan masa lalu yang tidak ada buktinya. Lalu, ya tidak ada bukti, bisa apa? Ya udah buruan mandi, aku kemasi barang-barang kamu terus kita pergi cabut dari hotel, yakin gak mau mandi bareng? No way, nanti menyesal, tidak akan. Jiwa bangkit dari tempat duduknya mulai mengemasi barang-barang Air di sana. Rugi. Air mengambil sebuah handuk yang tergeletak di antara kopernya lalu menarik Jiwa. Jangan macam-macam, nanti jadi basi tahu. Apanya? Pikirannya kemana-mana buktinya tidak terjadi apapun tadi malam. Ya udah pergi mandi sana. Dorong Jiwa lelaki itu agar pergi namun Air masih saja memegangi tangan Jiwa memasang ekspresi genit. Ayo mandi, bantu aku menggosok badan. Benar-benar membuat Jiwa bergidik ngeri. Takut. Sama Juan gak takut, siapa bilang? Pergi sana mandi kalau nggak aku pergi dari sini. Air merekahkan senyumannya lalu menyecup pipi Jiwa cepat. Cie ngancam. Kemarin aja nangis-nangis dengar nikah sama perempuan lain, emang bisa pergi. Jiwa menatap sebal pada Air. Duh yang bilang lupa diri ya Anda tuan. Katanya aja nggak butuh, katanya aja nggak cinta. Giliran diputusi drama, mukulin dinding, marah-marah pakai ngancam mau hamilin segala. Emang anak kucing gampang banget main buntingin. Air semakin tertawa ia lalu menutup wajah Jiwa dengan handuknya. Berisik, itu hanya berakting aja sebenarnya. Berakting oke. Bercanda, jangan marah beneran. Pakaianku di laundry tolong minta segera antarkan jangan lupa, tang semua ach. Air mengalihkan pembicaraan kembali mengecup Jiwa dan pergi ke kamar mandi. Jiwa mengusap pipinya kesal, jorok, ciumnya pakai kuah. Iya dalaman perempuan itu di mana, entahlah. Mungkin masih ada jika tidak sengaja aku buang, ganjen. Perempuan ganjen. Kenapa coba ganti pakaian harus tinggalin dalaman di tempat laki-laki, mau menggodanya. Bicara apa aku tidak dengar. Teriak Air dari dalam sana. Kau ganjen. Sajen apa sayang? Kenapa jadi sajen? Udah deh mandi buruan. Berisik, gerutu Jiwa yang sedang membongkar barang-barang Air di sana sekaligus mencari dalaman wanita bernama Emilia itu. Sebelum pulang ke Jakarta Air menyempatkan menghabiskan waktu bersama kekasihnya itu, menikmati sore hari di sebuah pantai sambil menikmati kelapa muda dan membahas banyak hal yang terjadi selama beberapa bulan ini mereka tikdak bersama. Deburan ombak di kejauhan dan langit merah yang membingkai indah menambah kesahduan tempat itu.
Jiwa menyandarkan kepalanya di pundak air sambil menatap ke bibir pantai yang jauh itu. Andai aku tidak pernah pergi mungkin aku tidak akan pernah merasakan semua ini. Entah bagaimana hidupku saat itu. Tidak akan ada yang tahu bagaimana kehidupan seseorang, mungkin jika tidak dengan ini bisa saja ada kebahagiaan dengan cara lain. Tuhan itu baik, Dia membuat sakit mungkin untuk membentuk antibodi agar kau bisa lebih kuat. Lihatlah kau lebih kuat dan menjadi lebih baik ditambah bonus kehidupan yang kau mau. Aku tahu, aku terlahir sebagai Distia tapi aku lebih mencintai hidupku sebagai jiwa. It's me aku dengan hidup yang aku mau. Distia juga hebat, dia hebat bertahan sejauh itu. Ya benar juga, thanks Distia. Terima kasih kau sudah kuat meski babak belur dan hampir mati. Lirik jiwa membayangkan betapa malangnya kehidupan dia dari kecil hingga menikah dengan Juan. Oh ya nanti saat kita punya anak mau. Kasih namanya Jiwa boleh ya. Jiwa Disa yang kuat. Haha. Baru juga baikan udah mikir punya anak aja. Jiwa mentertawakan dirinya sendiri. Kenapa tidak? Itu nama yang bagus. Mau punya anak berapa? Air pun memperpanjang cerita khayalan mereka sambil mensesap air kelapanya. 4. 3 aja. No, gimana kalau 5? Berapapun yang kau mau lakukan asal kau sanggup. Sudah gelap, setengah jam lagi kita cabut, aku langsung ke bandara. Kita LDRan. Mau ikut ayo? Enggak deh, aku selesaikan semuanya di sini biar kita cepat. Sama-sama. Air menyalipkan rambut jiwa yang berantakan terkena terpaan angin ke telinga, lalu ia menarik nafasnya berat. Aku benci dengan jarak sebenarnya, aku juga benci merindukan seseorang. Tapi katanya jarak itu bagus untuk menguji hubungan. Kurang ujian apa lagi? Jaga diri baik-baik, tetap berhati-hati dan selalu dalam pengawasan orang-orang keluargamu. Bisa saja putusan akhir membuat Juan tidak terima, dia sakit-sakitan di sel. Siapa peduli? Air mulai merangkul pundak jiwa menempelkan bibirnya di puncak kepala wanita itu. Pasti akan sangat merindukanmu. Selalu kabari aku apapun keadaannya, kau juga. Jadi sedih. Jiwa melingkarkan kedua tangannya pada leher sang kekasih, menghirup dalam-dalam aroma segar parfum di tubuhnya itu. Air melepaskan tangan jiwa yang memeluk lelehnya lalu membawanya ke bibir dan mengecupnya. Jangan buat aku nambah 1 hari lagi. Jiwa langsung tertawa. Maunya sih, tapi aku sadar hidup kamu kan bukan untuk kejar cinta-cintaan aja, kamu harus kerja, kejar cita-cita, ketemu keluarga dan lainnya, tuh tahu, berangkat sekarang. Takut macet di jalanan. Oke, jiwa pun langsung bangkit. Dari tempat duduknya namun air menariknya lagi. Belum itu, signal lambat. Air pun bangkit dari tempat duduknya lalu menarik kepala jiwa dan memiringkan kepalanya cepat untuk menyatukan bibirnya pada bibir jiwa. Jiwa terkejut namun cepat menyeimbanginya, pagutan pun mulai terjadi dengan lembut dan perlahan. Air memejam mencoba meresapi, sungguh dia yang sangat membenci jarak mulai merasakan sedih akan perpisahan mereka sementara ini. Tidak berlangsung lama air kemudian melepaskan pagutan bibir mereka dan memeluk jiwa erat memberi banyak kecupan di puncak kepalanya. Jaga diri. Kamu juga. Langit gelap dengan sedikit kemerahan di ujung sana sedang berlangsung, keduanya masih saling mendekap erat membiarkan angin laut menerpa dan membasahi kulit karena membawa sedikit air di hari yang akan segera turun hujan. Situasi di terminal keberangkatan yang ramai tidak membuat jiwa segan untuk meneteskan air dan menangis di sana. Akhirnya waktu keberangkatan air pun tiba keduanya harus berpisah sementara di tempat itu. Hati-hati, kau yang harus lebih berhati-hati. Jiwa menyeka air matanya, iya. Berbalik duluan, perintah air. Kenapa aku? Kan kamu yang mau berangkat, berbalik cepat, biar aku yang melihat kau pergi duluan lalu hilang dari pandangan. Itu terbalik, di mana-mana harusnya aku si pengantar yang tetap di sini lihat kamu masuk ke dalam sana dan hilang, sekarang Distia. Jiwa menjadi lemah melihat wajah laki-laki itu. Baiklah, aku pamit pulang, sampai jumpa bulan depan. Love you. Jiwa pun berbalik untuk segera pergi, langkahnya terasa berat meninggalkan air namun ini bukan perpisahan selamanya kenapa harus sangat berlebihan. Jiwa tidak ingin melihat ke belakang lagi membiarkan air di sana yang masih menatap punggungnya yang berlalu. Sampai beberapa detik kemudian tubuh jiwa tersentak, air mengejar dan mendekapnya dari belakang.
Waktu satu hari masih terasa tidak cukup melepaskan rindu setelah berbulan-bulan ini mereka berpisah lalu menjadi asing. Sebentar, 1 menit, bisik air lemah mendekap punggung Jiwa begitu erat. Beberapa tampak mata melihat ke arah mereka namun tidak membuat keduanya terusik sampai 1 menit berlalu air pun melepaskan tubuh Jiwa. Pergilah, jangan lihat ke belakang. 1 hour later. Bab 56 Dir Air. Ternyata menjalani hubungan yang dibatasi jarak seperti ini terasa berat air rasalkan, sudah 3 minggu mereka tidak bertemu dan menjalankan kesibukan masing-masing terkadang air yang sulit dihubungi karena sibuk bekerja dan terkadang juga Jiwa yang hilang karena sibuk dengan persidangan, mengantar sang ayah ke rumah sakit lalu sekarang aktif menjalankan bisnis travel agency milik keluarganya. Keluarga Jiwa sudah sangat menerima air sebagai pasangan anak mereka namun Nuala ibunda air masih sedikit menaruh rasa kecewa pada Jiwa sebab putranya pernah sangat amat berantakan dia lihat beberapa waktu lalu. Nuala bahkan sempat berharap air bersama orang lain dan melupakan Distia namun ternyata mereka kembali bersama lagi. Apa boleh buat, meskipun dia kecewa tapi jika putranya bahagia dia akan mencoba menerimanya. Kristal mana kakak kamu? Masih tidur dia? Jarang-jarang di rumah tibanya di rumah malah di kamar mulu. Udah mah. Kris udah panggil katanya sebentar. Sebentarnya itu kapan? Baru saja Nuala hendak mendatangi kamar putranya itu, ia sudah keluar dengan sendirinya tampak sibuk menghubungi seseorang di sana, bibirnya menggerutu entah sedang mempermasalahkan apa. Akhirnya keluar juga. Buruan duduk, cuma seminggu sekali pulang kalau di rumah itu usahain makan bersama di meja makan. Sejak kamu besar mama benar-benar kehilangan anak. Pagi ma, air menyimpan ponselnya berusaha mencairkan suasana, memeluk lengan sang mama sebelum akhirnya menarik kursi untuk duduk. Hipertensi mama naik, masih pagi udah marah-marah. Habisnya anaknya selalu mancing mamanya marah, makanya pulang ke rumah setiap hari jadi kau tahu mamamu nggak saat hipertensi aja marah-marah tapi semua hal juga jadi alasan marah, sambung Marcel. Mungkin mama butuh liburan pak, kata air. Mama nggak kasih kode, papa aja yang nggak peka. Ketus Nuala masih terus menata makanan di atas meja. Oh iya air sampaikan sekali lagi sama Distia kiriman cake dan snack ringannya udah sampai. Mama udah kirim pesan tapi nggak dibalas. Kapan papa mama bisa kesana buat bicarain lamaran kalian? Ayo, kapan? Papa siap kapan aja. Nanti akhir bulan ma, pak. Tunggu selesai semua. Kak Distia liburan kemana? Tanya Kristal yang makan sambil melihat ponsel. Liburan. Air bingung sebab dia sama sekali tidak tahu sebab dari dia pulang dari kantor semalam sampai pagi ini Jiwa tidak bisa dihubungi. Ini lihat transit di airport Doha mau ke Madrid sepertinya. Tadi malam aku lihat Kak Distia transit di Jakarta aku pikir kakak tahu. Air yang sedang minum langsung tersedak. Apa? Doha Abu Dhabi. Air langsung paham Jiwa pergi kemana. Dia benar-benar berangkat ke Peru untuk mengunjungi Machu Picchu tempat impiannya itu. Air sama sekali tidak tahu apapun, Jiwa menyembunyikan status sosial medianya dari Air. Lelaki itu tidak menggubris Kristal, dia tidak ingin membuat suasana makan keluarganya berantakan. Kasihan sang mama yang ingin akhir pekannya selalu ditemani anak-anaknya. Enak ma, tumben sarapan nasi goreng, kata mama nggak sehat. Kenapa Distia? Kemana dia? Kok sepertinya kamu nggak tahu? Tahu? Siapa bilang nggak tahu? Aku mau nasi goreng buatan mama. Jauh sekali dia ke Madrid mau kemana dia? Marcel sang papa malah memperpanjang sialan, A** air memanas. Pantas saja Jiwa kemarin sangat berbeda, dia sangat romantis, mengirimkan dia makanan dari jauh, lalu juga mengirimkan ke rumah sang mama. Dia sama sekali tidak mengatakan. Akan pergi hanya mengatakan tempat itu adalah tempat impiannya dari kecil. Liburan mungkin. Jawab Air acuh. Liburan mungkin. Apa maksud kamu? Kalian bertengkar. Air mengendikkan bahunya acuh terus menikmati makanannya. Enak nasi gorengnya. Masakan mama kapan nggak enak? Sarapan keluarga berjalan normal dan menyenangkan seperti yang Nuala sang mama sukai. Sampai kemudian para anak membantu mamanya membawa piring-piring ke dapur meringankan pekerjaan sang pembantu saat akhir pekan. Sampai tiba-tiba saja Air menahan adiknya. Pinjami kakak ponselmu Kristal terkejut lalu segera memberikan ponsel itu pada Air. Kakaknya itu. Air membuka kembali unggahan aktivitas yang Jiwa bagikan dengan menyembunyikan Air tersebut.
La mengumpat kesal pergi keluar halaman belakang dapurnya. Artinya kemarin dia mengirimkan makanan itu sedang berada di Jakarta bukan di kota tempatnya tinggal. Tepat waktu sekali tiba-tiba Jiwa menghubungi ponsel Air, kini gantian Air yang akan menghilang. Jiwa pasti akan memberitahukan dia di mana. Dia sengaja melakukan itu sebab jika sudah pergi pasti tidak ada alasan Air melarangnya. Nikmati liburanmu. Kesal Air membiarkan ponselnya itu berdering. Sesungguhnya Air sangat memaklumi jika Jiwa ingin pergi berlibur, melakukan perjalanan ke tempat-tempat seperti akan baik untuk kejiwaan seseorang namun caranya saja yang tidak Air sukai. Harusnya kau mengajakku, tidak pergi sendiri atau orang lain. Ya tapi jika kau ingin menikmati ini sebagai liburan akhir masa lajangmu, aku akan memaklumi. Lakukan sayang lagi pula Air belum bisa untuk berpergian jauh sebab pekerjaannya yang selalu tidak bisa ditinggalkan. Kenapa dia harus egois saat dia tidak bisa memberikan impian itu, biarkan dia mendapatkan impiannya. Benar-benar perjalanan yang cukup panjang untuk sampai di tempat tujuan impiannya ini Machu Picchu. Distia pergi sendirian ke negara itu mulai dari transit pesawat berkali-kali di negara-negara yang bahkan tidak pernah ia datangi. Lalu sampai di Cusco Peru dia harus menggunakan kereta api kemudian menggunakan bus untuk sampai di gerbang tempat dan terakhir dia berjalan kaki yang cukup jauh memakan waktu panjang bersama. Pada traveler lainnya yang berasal dari berbagai negara. Tidak menakutkan melakukan perjalanan sendiri, dia lebih bisa mengenal dirinya sendiri, lebih berani, dapat banyak kenal orang baru dan membuat dia lebih percaya diri. Sebuah perjalanan panjang yang terbayarkan langsung, tempat itu seperti potongan surga yang tertinggal di bumi. Jiwa berada di puncak indah tepat di atas sebuah lembah bersama para traveler selain menyaksikan betapa indahnya alam di sana. Bekas reruntuhan sejarah yang membentang luas di antara gunung-gunung hijau berselimut kabut yang indah, alam yang masih asri, kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Jiwa menghembuskan nafasnya menghirup dalam-dalam udara. Segar di sana inilah dia yang sebenarnya, dia yang suka dengan hidup bebasnya tanpa ada yang mengatur, tapi aku rindu kau, kau kemana dari kemarin gak ada kabar. Lihat Jiwa ponselnya yang padahal sudah tidak ada signal setelah sampai di atas sana. Maaf. Pasti kita akan bertengkar setelah ini, tapi aku berjanji ini terakhir kali perjalananku tanpamu. I miss you. Jiwa menangkap sebuah foto di sana, nanti saat sudah mendapatkan signal dia akan kembali menghubungi Air dan menceritakan semua pengalamannya juga mengakui kesalahannya yang pergi diam-diam itu. Jiwa menyimpan ponselnya lalu mulai berbaur dengan orang-orang di sana, dia bertemu dengan orang-orang dari Asia sama sepertinya yang saat ini lebih mudah diajak berkomunikasi. Seminggu berlalu, Jiwa dan Air benar-benar hilang komunikasi, Jiwa sudah kebingungan mencari Air kemana lagi sebab semua orang yang Jiwa hubungi tidak memberikan penjelasan apapun selain mengatakan tidak tahu. Di perjalanan pulang ke Indonesia dia sudah sangat tidak tenang meskipun perjalanannya menyenangkan. Dia akan langsung mendatangi Air setibanya nanti, lalu meminta maaf bagaimanapun caranya. Setelah penerbangan yang cukup melelahkan akhirnya armada besi yang membawa Jiwa itu kembali mendarat. Jiwa bergegas turun dengan tidak sabar, ia mencoba menghubungi Kiki asisten Air menanyakan keberadaan laki-laki itu. Halo Bu Kiki. Ya halo siapa ini, saya Jiwa. Bu Kiki apakah Pak Air ada di kantor? Oh Mbak Jiwa, cari Pak Air. Pak Air libur sudah 3 hari lalu sepertinya lagi di Bali liburan, apa? Liburan? Ya. Ada pesan. Oh tidak ada, baiklah terima kasih. Jiwa melangkah turun dengan lemas, akhirnya mereka bertengkar lagi, entah bagaimana kali ini akan memperbaikinya. Jiwa akui dia benar-benar egois selalu memikirkan kesenangannya sendiri. Tidak berapa lama kemudian Jiwa keluar dari antrian imigrasi menuju pintu keluar yang cukup jauh membawa tas ransel ala backpacker miliknya, masih sepatu boots kulit dan jaket biru muda yang sedikit tebal. Sepanjang langkah Jiwa berpikir akan melakukan apa setelah ini, benar-benar dia perempuan yang menyebalkan pikirnya. Jiwa merasa pasrah jika pada akhirnya Air sudah benar-benar menyerah dengan tingkah lakunya. Ayo nikah sekarang, sudah cukup menikmati hidupmu, Nona. Aku sudah muak menunggu lama, sementara yang ditunggu bahkan mungkin lupa denganku. Ucap suara di belakang sana yang ternyata mengikuti langkahnya. Jiwa terkejut lalu segera berbalik badan dan benar saja suara yang tidak asing itu adalah kekasih yang amat ia rindukan itu. Tidak menunggu dan tanpa peduli sekitar Jiwa langsung menjatuhkan tas besar lalu berhambur memeluk Air hingga tubuhnya menggantung pada laki-laki itu.
Tanpa jiwa sadari air sudah menggunakan sebuah jas rapi. Rambut tampak klimis tidak ketinggalan sebuah dasi kupu-kupu ada di lehernya dan setengah kai bunga mawar merah di sakunya. I miss you so much Iron. Jiwa memeluk erat leher laki-laki itu menciumi wajahnya. Aku minta maaf, semuanya sudah siap padahal kau yang ditugaskan mengurusi semuanya tapi kau sepertinya sibuk. Semuanya sudah menunggu kita. Menunggu apa? Jiwa lalu turun dari tubuh laki-laki yang ia rindukan itu, kini ia baru melihat penampilan air, netranya membola dengan ekspresi yang terkejut. Mau kemana? Air tersenyum langsung mengecup pipi wanita yang kebingungan itu lalu mengambil tangannya. Kalin lari. Air membawa jiwa lalu mengambil tas miliknya dan membawa dia yang masih kebingungan itu pergi dari sana. Sungguh betapa terkejutnya jiwa tepat di pintu area masuk terminal penerbangan itu sebuah mobil mewah yang dihiasi pita-pita dan bunga sudah menunggunya. Apa ini? Ambulans. Kau tidak mendadak buta setelah melarikan diri menikmati hidupmu kan? Netra jiwa berkaca-kaca sungguh dia tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Dia pikir akan ada drama pertengkaran lagi nyatanya malah seperti ini. Kita beneran mau nikah. Maunya apa lagi? Diajak bulan madu dan menabur bibit sebelum nikah tidak mau, sekarang apa lagi? Jiwa tertawa. Mau, will you marry me Distia? Ye will Iron, air menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan apapun. Nggak butuh yang penting aku mau. Jiwa tertawa membuat air yang kesal namun juga merindukannya itu gemas. Air pun menarik jiwa masuk ke dalam mobil dan menggigit bahunya. Jika tidak cinta mungkin aku sudah menguliti mungkin lama. Perempuan paling menyebalkan. Gigitan itu membuat jiwa berteriak lalu lelaki itu melepaskannya dan kembali menggenggam tangannya. Berjanjilah, Distia, ini terakhir kali, jiwa masih merasa bersalah sembari mengusap bahunya ia mantap laki-laki itu lirih. Ya aku akan berjanji nanti di depan Sang Pencipta, kedua orang tua kita dan semua orang, aku tidak akan pernah pergi lagi-lagi tanpamu. Kecuali suatu saat semesta membuatmu muak dan tidak ingin lagi bersama dengan orang sepertiku. Mungkin bukan muak yang membuatmu pergi, bisa saja suatu saat aku sudah tidak ada lagi dan kau harus kembali melanjutkan hidupmu. Kenapa jadi bicara seperti itu? Aku nggak sukai. Bicara apa? Ini realita, semua orang akan pergi tidak aku mungkin saja kau, tapi hari ini biarkan kita memulai hidup baru kita membuat aku dan kau menjadi kita. I love you Distia, jiwa tidak bisa berkata-kata selain mengeluarkan bulir bening bahagianya bersandar di pundak laki-laki itu, sungguh saat ini dia tidak ingin apapun selain bersama laki-laki ini.